Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pradana Production, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tokoh ulama yang sangat fenomenal dan karismatik, yaitu Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Mari simak videonya. Sekilas profil. Nama lengkap Gus Baha adalah Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Beliau adalah putra Kiai Nur Salim, pengasuh pondok pesantren Al-Quran LP3IA di Kragan, Narukan, Rembang. Beliau lahir pada 29 September 1970. Keluarga. Gus Baha merupakan putra Kiai Nur Salim, adalah murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam, Kajen, Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Nur Salim inilah Gus Miat atau Kiai Haji Hamim Jazuli memulai gerakan Jantiko, jamaah anti-koler yang menyelenggarakan semaan Al-Quran secara keliling. Jantiko kemudian berganti mantap, Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah jadi Zikrul Gofilin. Silsilah keluarga. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Baha merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Baha menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem, dari Bani Mbah Abdurrahman Bashir Iban atau Mbah Sambu. Pendidikan. Gus Baha kecil memulai menempuh didikan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahnya sendiri, Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz. Hingga pada usia yang masih sangat belia, beliau telah menghatamkan Al-Quran beserta qiraahnya dengan lisensi yang ketat dari ayah beliau. Memang, karakteristik bacaan dari murid-murid Mbah Arwani menerapkan keketatan dalam tajwid dan makhorijul huruf. Menginjak usia remaja, Kiai Nur Salim menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmat kepada Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang, sekitar 10 km arah timur Narukan. Di Al-Anwar inilah beliau terlihat sangat menonjol dalam fan-fan ilmu syariat seperti fikih, hadis dan tafsir. Hal ini terbukti dari beberapa amanat prestisius keilmiahan yang diemban oleh beliau selama mondok di Al-Anwar, seperti Rois Fatul Muin dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Saat mondok di Al-Anwar ini pula beliau menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan hafalan kitab Fatul Muin dan kitab-kitab gramatika Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Menurut sebuah riwayat, dari sekian banyak hafalan beliau tersebut menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak di era beliau. Bahkan tiap-tiap musyawarah yang akan beliau ikuti akan serta-merta ditolak oleh kawan-kawannya, sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan dan banyaknya hafalan beliau. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau Syekhina Maimun Zubair untuk berbagai keperluan. Mulai dari sekedar berbincang santai, hingga urusan mencari tabir dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar. Hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Syekhina Maimun Zubair. Pernah pada suatu ketika beliau dipanggil untuk mencarikan tabir tentang suatu persoalan oleh Syekhina. Karena saking cepatnya tabir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Syekhina pun terharu dan mengendikan, "Iya ha, kamu memang benar-benar cerdas." Selain itu Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Syekhina saat memberikan mawaizah di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal.
Santri tenan iku yo koyo baha iku, santri yang sebenarnya itu ya seperti baha itu. Begitu kurang lebih ngendikan Syahina. Dalam riwayat pendidikan beliau, semenjak kecil hingga beliau mengasuh pesantren warisan ayahnya, sekarang beliau hanya mengenyam pendidikan dari 2 pesantren, yakni pesantren ayahnya sendiri di Desa Narukan dan pesantren Al-Anwar Karangmangu, Rembang. Pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada beliau untuk mondok di Rusduifah atau Yaman. Namun beliau lebih memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah Pondok Pesantren Al-Anwar dan pesantrennya sendiri LP3IA. Pernikahan. Setelah menyelesaikan pengembaraan ilmiahnya di Serang, beliau menikah dengan seorang neng pilihan pamannya dari keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik sehubungan dengan pernikahan beliau. Diriwayatkan, setelah acara lamaran selesai, beliau menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu yang menjadi kenangan beliau hingga kini. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, bahkan sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Mertuanya hanya tersenyum dan menyatakan, "Klop," alias sami mawon kalih kulo. Kesederhanaan beliau ini dibuktikan saat beliau berangkat ke pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Beliau berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bis biasa kelas ekonomi. Berangkat dari Pandangan menuju Surabaya, selanjutnya disambung bis kedua menuju Pasuruan. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Setelah menikah beliau mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya. Beliau menetap di Yogyakarta sejak 2003. Selama di Yogyakarta, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecil beliau, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Semenjak beliau hijrah ke Yogyakarta, banyak santri-santri beliau di Karangmangu yang merasa kehilangan induknya. Hingga pada akhirnya mereka menyusul beliau ke Yogya dan urunan atau patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau. Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau. Ada sekitar 5 atau 7 santri mutahorijin Al-Anwar maupun MGS yang ikut beliau ke Yogya saat itu. Saat di Yogya inilah kemudian banyak masyarakat sekitar beliau yang akhirnya minta ikut ngaji kepada beliau. Keilmuannya. Selain Yogyakarta, beliau juga diminta untuk mengasuh pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Di Yogya minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Hal ini beliau jalani secara rutin sejak 2006 hingga kini. Di UII beliau adalah ketua tim Lajnah Mushaf UII. Timnya terdiri dari para profesor, doktor dan ahli-ahli Al-Quran dari seantero Indonesia seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Suatu kali beliau ditawari gelar Doktor Honoris Causa dari UII, namun beliau tidak berkenan. Dalam jagat tafsir Al-Quran di Indonesia beliau termasuk pendatang baru dan satu-satunya dari jajaran Dewan Tafsir Nasional yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar. Meski demikian, kealiman dan penguasaan keilmuan beliau sangat diakui oleh para ahli tafsir nasional. Hingga pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraisy bahwa kedudukan beliau di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufasir, juga sebagai mufasir fakih karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran.
Setiap kali Lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran, posisi beliau selalu di dua keahlian, yakni sebagai mufasir seperti anggota Lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran.